Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sabila Utami dengan NIM 2100361 dari kelas B. Yaitu di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran kepada anak tunagrahita fase D. Nah, di mana elemennya itu pengetahuan sosial dan keterampilan proses. Nah, tujuan pembelajaran menunjukkan kenampakan alam dan buatan yang ada di lingkungan sekitar, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan aktivitas manusia bagi kehidupan masyarakat, yaitu mengidentifikasikan kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini dimensi profil Pancasilanya yaitu benalar kritis, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub-elemen yaitu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Yang kedua ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen akhlak kepada alam, sub-elemen menjaga lingkungan dan alam sekitar. Nah, capaian peserta didik di fase D ini yaitu pada akhir fase D, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dan menyajikan pengetahuan faktual tentang makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan serta fenomena sosial dan alam yang dijumpai di lingkungan sekitarnya. Nah, memahami dan mengidentifikasikan pengetahuan faktual, pengaruh cuaca, iklim, dan musim, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar terdapat pengaruhnya terhadap perilaku dan aktivitas manusia bagi kehidupan masyarakat, sumber daya alam yang ada di lingkungan, serta mengaplikasikan manfaat terhadap kebutuhan sehari-hari. Nah, memahami peta lingkungan, mengidentifikasi jenis-jenis perkembangan, teknologi beserta dampaknya yang ada di daerah setempat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tahap profil peserta didik, di sini peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan tunadaksa. Nah, di sini peserta didik mampu memahami informasi dan instruksi sederhana secara lisan, tulisan, dan gambar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menceritakan kembali informasi yang telah didapatnya. Yang ketiga, yang terakhir atau peserta didik mampu menulis kalimat sederhana. Mungkin hanya ini penjelasan dari materi yang akan saya ajar kepada anak tunadaksa ini. Lanjut saja. Halo, Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar Atika hari ini, baik? Baik, Bu. Iya. Sebelum ke sekolah tadi ada sarapan? Ada, Ibu. Iya, ke sekolah sama siapa tadi Atika? Sama Mama. Pintar anak ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita kayak biasa ya, berdoa dulu. Angkat tangannya. Oke, pintar. Mari berdoa bersama Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, baik. Kan kita kemarin sudah belajar tentang alam di Indonesia apa saja ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran itu juga, yaitu Ibu akan menunjukkan tentang apa saja kenampakan alam di Indonesia, maupun alam buatan, maupun yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, pertama, Ibu akan jelaskan dulu apa saja itu kenampakan alam yang ada di Indonesia. Bentar ya. Nah, lingkungan alam terdiri di atas beberapa bagian, yaitu ada gunung, sungai, danau, pantai, dan sebagainya. Semua bagian lingkungan alam itu dikenal juga dengan sebutan kenampakan alam. Kenampakan alam itu materi pembelajaran hari ini kan, Atika? Iya. Mengapa disebut kenampakan alam? Atika tahu? Tidak, Bu. Nah, karena semua bagian-bagian itu terbentuk karena adanya proses alam, atau dengan kata lain terjadi secara alami. Artinya Tuhan Yang Maha Kuasa itu menciptakan.
Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan nikmat Tuhan yang telah diberikan. Nah, Ibu mau tahu, Atika tahu nggak pantai itu apa? Laut, Bu. Di laut, Bu. Ya, pintar ke laut. Nah, Ibu akan jelasin pengertian pantai. Di mana pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Laut itu kan luas ya. Nah, pantai itu yang di tepinya. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Atika tahu objek wisata di Padang ini apa saja? Yang kalau ada di laut, di tepi pantai? Atika pernah liburan sama keluarga ke pantai kan? Taplau, Bu. Oh iya, taplau. Iya, taplau itu adalah tepi laut. Nah, Ibu akan jelasin apa itu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kayak yang Atika sebut tadi apa? Teh. Kebun teh, pintar. Nah, dataran rendah, Atika tahu? Padang, Bu. Padang, pintar, iya. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Pesisir pantai itu di mana tuh Atika kalau di Sumatera Barat? Kalau Atika tahu. Padang, Bu. Padang, pintar. Pesisir Selatan, iya. Nah, dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan lainnya. Oke, sekarang Ibu lanjut ya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan pengertian dari gunung, pantai, sungai, pegunungan, dan lain sebagainya. Yang pertama ada gunung. Atika tahu gunung itu apa? Enggak, Bu. Nah, gunung adalah salah satu bentuk penampakan alam daratan yang menonjol tinggi ke atas. Ciri-ciri antara lain berbentuk kerucut. Nah, tingginya lebih dari 600 meter, sangat tinggi ke atas. 600 meter di atas permukaan laut. Berarti tadi Ibu udah jelasin kan dataran tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan gunung lebih tinggi dari permukaan laut. Nah, di sini ada berapa jenis gunung? Ada gunung berapi yang aktif, gunung berapi yang tidak aktif, dan gunung mati. Nah, di Sumatera Barat, Atika tahu kan yang lagi viral yaitu gunung berapi yang lagi erupsi. Itu gunung berapi yang aktif. Nah, puncak gunung yang berada paling di puncak gunung itu yang berada paling tinggi di atas gunung. Sedangkan lereng gunung yang berada di tengah dari gunung. Berarti ini puncak, ini lereng. Nah, yang terakhir yaitu kaki gunung yang berada di bagian bawah gunung. Biasanya kalau kaki gunung ini dijadiin orang sekitar yaitu untuk penanaman, ya, untuk pemukiman masyarakat. Yang kedua yaitu pegunungan. Nah, pegunungan dan gunung itu berbeda, Atika. Nah, berbedanya itu adalah pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu hingga bentuknya terlihat memanjang. Berarti kalau dilukis, Atika pernah lukis gunung kan? Pernah, Bu. Nah, kalau Atika lukis beberapa gunung itu namanya pegunungan. Di pegunungan tidak terdapat gunung aktif karena pegunungan tidak mengalami erupsi. Pegunungan dibagi menjadi dua, yaitu pegunungan tinggi dan pegunungan rendah. Nah, contoh-contoh pegunungan yang ada di Indonesia, yang pertama ada pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Yang kedua, pegunungan Kapur Utara yang melewati Pati Jawa Tengah hingga Lamongan Jawa Timur. Yang ketiga, pegunungan Menore yang melewati Kulon Progo, Magelang, dan Purwokerto. Pegunungan yang terakhir adalah pegunungan Jajawijaya
dan pegunungan barisan Sudirman di Papua. Berarti pegunungan itu sangat banyak di Indonesia. Nah, yang ketiga, Ibu akan jelasin apa itu bukit dan perbukitan. Nah, bukit bentuknya menyerupai gunung, namun ketinggiannya jauh lebih rendah dibandingkan gunung. Kumpulan bukit disebut perbukitan. Berarti kalau bukit itu ada beberapa bukit disebut perbukitan. Ketinggian perbukitan ini antara 20 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi sekarang Ibu tanya dulu nih, Atika ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Nah, di sini mau akan jelasin dataran tinggi. Dataran tinggi adalah biasanya disebut dengan plato. Nah, yaitu tanah datar yang luas yang berada di ketinggian sekitar 200 sampai 1.500 di atas permukaan laut. Nah, proses pembentukannya antara lain akibat erosi, sedimentasi, maupun bekas dari gunung berapi. Contoh dataran tinggi di Indonesia itu sangat banyak, di antaranya yaitu Gayo. Gayo itu berada di Aceh, dataran tinggi dari Aceh. Nah, ada juga dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Nah, oke. Ibu akan jelasin selanjutnya yaitu dataran rendah. Apa sih itu dataran rendah? Atika tahu? Dataran yang lebih rendah, Bu. Oke, Ibu akan jelasin ya. Dataran rendah adalah tanah datar yang luas berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini biasanya memiliki tanah subur dan difungsikan untuk pusat pemukiman penduduk seperti menanam. Nah, contoh dataran rendah di Indonesia yaitu ada Surakarta, kawasan pantai utara, dan kawasan pantai timur Sumatera. Yang keenam ada Tanjung. Atika tahu apa itu Tanjung? Enggak, Bu. Ibu juga belum tahu. Ibu akan jelasin ciri-ciri Tanjung atau semenanjung, yaitu memiliki bentuk daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang berukuran besar dan memanjang disebut jazirah. Jazirah coba? Jazirah. Contoh Tanjung di Indonesia diantaranya adalah Tanjung Puting di Kalimantan dan Tanjung Benoa di Bali. Nah, yang selanjutnya yaitu lembah. Lembah yaitu kenampakan alam wilayah daratan yang berupa cekungan, yaitu lembah. Lembah berada di sekitar perbukitan dan pergunungan, berarti di tengah-tengah perbukitan dan pergunungan. Contoh lembah yang ada di Indonesia yaitu Lembah Baring di Papua, Lembah Bade di Sulawesi Tengah, dan Lembah Anai di Sumatera Barat. Nah, Lembah Anai Atika tahu? Tahu, Bu. Oke, pintar. Tadi Ibu udah jelasin kan ke Atika apa saja itu kenampakan alam. Nah, sekarang Ibu ada video buat Atika untuk melihat kenampakan alamnya. Mari kita lihat bersama ya. Nih, Atika coba lihat. Ini apa tadi Atika? Atika masih ingat? Gunung, Bu. Gunung atau pegunungan. Nah, gunung itu biasanya banyak awan. Gunung itu berapa meter dari atas permukaan laut? Kalau Atika masih ingat tadi Ibu jelasin. 100, Bu. Pintar. Nah, ini apa tadi? Bukit. Bukit, Bu. Bukit atau perbukitan. Kalau perbukitan berapa meter dari atas permukaan laut? Dia lebih rendah tuh dari gunung. 300, Bu. Iya, 20 sampai 300 meter di atas permukaan laut.
Atika pernah naik gunung atau ke bukit? Enggak, Bu. Belum. Enggak dibolehin mama, Bu. Oh. Nih, ini apa? Hmm, Ini adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi biasanya itu diisi oleh pemukiman penduduk yang menanam seperti sayur-sayuran, perbawangan, dan segala macam. Atika pernah menanam sayur-sayuran? enggak, Bu. Oh, tidak pernah. Nah, contohnya nih ada sawah, ada sayur-sayuran. Nah, biasanya itu ditanam di dataran tinggi. Nah, ini apa? Laut, Bu. Laut atau yang disebut tadi tanjung atau semenanjung yang Ibu jelaskan tadi. Indah nggak? Atika suka main di pantai? Suka, Bu. Pernah mandi di pantai Atika? Pernah, Bu. Oh. Nanti dikasih lama nggak atau biarin aja nggak sih? Biar tambah lama. Tapi pengertian Tanjung Semenanjung tuh nggak laut, weh, beda. Tuh kan Apa ini nyebutnya Biar laut beda, tadi? biar Makanya beda. bilang laut, salah. Ini Tanjung Semenanjung ya. Ulang lagi. Ini apa Tika ya? Tanjung. Nggak salah, Tanjung tadi kalau nggak salah lautan yang menjorok ke lautan. Lautan yang menjorok ke daratan. Oh, iya. Berarti Kalau kayak Tolu pantai nggak sih? bukan. Aduh. Pantai-pantai. Kalau lembah daratan Lembah itu di tengah-tengahnya perbukitan. iya, daratan yang menjorok ke lautan, menjorok ke lautan. Di lembah Itu cekungan. tanjungan. Ya. Bentuk daratan yang menjorok ke laut. Oh, Kalau itu tuh lembah. lembah. Lembah adalah apa tadi? Daratan juga yang juga berupa cekungan. Lembah berada di sekitar pegunungan. Lembah kalau nggak salah sama kayak kata-katanya kayak Tanjung tadi itu kan daratan yang menjorok ke laut kan. Lembah lautan yang menjorok ke daratan kalau nggak salah lah. Dia kebalik tuh pengertiannya. Nah, ini apa Atika? Laut, Bu. Salah, ini tanjung atau semenanjung, yaitu dataran yang menjorok ke lautan. Indah nggak? Atika suka pantai? Suka, Ibu. Iya. Nah, ini apa? Ini adalah Teluk. Biasanya teluk ini dipakai untuk orang yang berpariwisata, seperti snorkeling. Nah, ini ada orang yang berenang. Snorkeling Snorkeling itu berenang di permukaan
batu karang. Atika tahu biasanya ikan-ikan yang banyak itu. Nah, kita bisa melihat ikan yang indah di bawah itu. Kayak ini ya, ini dia ada batu karang, ikan. Nah, ini bedanya teluk dan laut. Laut itu cenderung lebih dalam. Nah, ini dia danau. Atika tahu danau? Tahu, Bu. Nah, ini dia penampakannya segini. Di Sumatera Barat ada danau kan? Ada, Ibu. Danau apa namanya kalau Ibu boleh tahu? Meninjau. Danau Meninjau. Nah, danau itu biasanya dia terjadi karena gunung berapi meletus. Terjadi secara alami. Nah, di danau ini biasanya orang suka menernak ikan seperti ikan nila. Itu berasal dari danau. Ya, yang ini adalah sungai. Atika tahu sungai? Tahu, Bu. Iya, sungai. Nah, ada juga yang orang di luar sana membuat sungai ini untuk berdagang. Seperti kayak tadi ada berdagang buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, Kalimantan, Bu. Atika pernah ke sini? Wah. Wah. Kalimantan. Tadi itu danau yang tadi itu Kalimantan, Bu. Sungainya, Bu. Banjarmasin. Iya, pintar. Berarti Atika pernah ke sini ya? Wah. Ini, Bu. Itu namanya selat. Nah, selat adalah lautan yang menjorok ke daratan. Biasanya lebih dekat dengan daratan. Nah, sangat indah bukan? Indah, Ibu. Di Indonesia itu beragam penampakan alam Atika. Nah, Atika sudah lihat kan apa saja itu penampakan alamnya? Udah, Ibu. Tadi kayak Atika lihat sungai yang ada di Banjarmasin di Kalimantan. Nah, Ibu ada tugas nih buat Atika, yaitu Atika ngisi soal-soal ini ya. Sebelum pulang tugasnya harus siap dulu baru kasih ke Ibu dan kita pulang. Nah, coba Atika buat soalnya. Atika jawab pertanyaan yang ada di sini ya. Bisa. Ayo. Soal pertama apa jawabannya? Gunung adalah dataran tinggi yang tingginya 600, Bu. Iya. Atas laut. 600 meter. Ya, 600 meter di atas permukaan laut. Oke. Gunung
adalah dataran tinggi tingginya 600 meter dari permukaan laut. Ya, pintar. Soal yang kedua, Contoh gunung, Bu. contoh gunung apa? Merapi. Oke, tulis ya. Merapi. Terus? Kerinci. Contoh gunung. Gunung apa lagi ya? Banyak loh gunung di Indonesia. Singgalang, Bu. Oke, Gunung Singgalang. Nah, soal yang ketiga. Pengertian Pegunungan. Pegunungan adalah tadi Ibu udah jelasin dan Ibu udah kasih lihat contoh-contohnya. Pegunungan beberapa gunung. Iya, beberapa gunung yang saling berkesinambungan. Beberapa gunung berkesinambungan menjadi yang keempat, ayo kita selesaikan tugasnya. Pengertian dataran tinggi, Bu. Iya, dataran tinggi. Dan contoh dataran apa? Contoh dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang tingginya berapa? Di atas Tingginya di atas 200 sampai 1.500. Ya, 1.500 di atas permukaan laut. Pintar anak Ibu. Nah, Nah, biasanya di dataran tinggi itu di bawah sini apa saja yang ditanam? Cabai, Bu. Oke, cabai. Tulis. Terus? Teh. Terong, sayur mayur. Teh. Oh ya. Bawang, Bu. Pintar. Pintar sekali anak Ibu. Sudah mengerti ya berarti? Insya Allah. Soal kelima, dataran rendah. Apa dataran rendah itu? Dataran yang tingginya Nol. rata-rata permukaan laut. Di Ah, atas permukaan laut. Nol. Dataran sampai 200. Iya, pintar. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah lembah. Tadi Ibu udah tunjukin gambar lembah, pengertian lembah. Coba Atika jelasin, apa itu lembah? Atika tulis ya pengertiannya. Lupa, Bu. Nah, lembah itu adalah dataran rendah yang berada di perbukitan dan pergunungan. Dataran rendah, lembah adalah dataran rendah yang berada di sela-sela
celah-celah. Ada perbukitan dan pergunungan. Nah, ayo 2 soal lagi. 3, Bu. Oh iya 3, maaf Ibu nggak lihat tadi. Danau, sungai, dan lautan. Danau. Danau adalah ya. Tahu itu danau? Tahu, Ibu. Oke. Kita buat ya. Contoh danau. Ya, contoh danau. Banyak danau di Indonesia. Banyak, Bu. Banyak. Kita sebutin di situ ya. Danau Ninjau, Danau Toba. Nah, yang ini ya, ke-9. Sungai. Sungai itu aliran air yang sangat deras dari daratan. KPD, Pak. Nah, sungai. Coba Tika jelasin pengertian itu sungai. Jawab ya. Jawab yang benar biar kita bisa pulang. Ibu periksa. Laut. Yang terakhir adalah laut. Ayo kita jawab. Ya. Udah? Oke. Nah, Ibu jawab dulu ya. Periksa. Ya Allah. Ya Allah. Mumet kali jadi guru. Berapa tuh? 9 menit. Ya. Udah bagi. Ibu. Oke, Ibu periksa dulu ya. Sebentar. Periksa dulu. Mana pulpennya? Kira-kira Atika mau dapat nilai berapa nih? 100, Bu. 100, pinter. Sabar ya, Ibu cek dulu. Ibu.
Tadi Atika udah pernah, gimana tadi di video tadi Atika sudah pernah ke Kalimantan ya? Iya Ibu. Wah, enak sekali. Sebelahnya Bu. Ya. Wah. Yeay. Hebat kan? Hebat Ibu. Iya, Atika sudah bisa menjawab 10 pertanyaan Ibu. Sangat pintar Atika. Yang terakhir jawabannya benar sekali. Nah, Ibu kasih nilai. Berapa kira-kira nilainya? 100. Wah. Karena masih ada salah sedikit di jawaban di pertanyaannya, Ibu kasih 98 aja ya. 99 ya. Dah. Wah. Nah, itu Atika bawa pulang ya ke rumah. Iya Ibu. Ayo, rapikan duduknya dulu, kita mau pulang. Nah, Ibu mau tanya Atika, senang belajar hari ini? Senang Bu. Senangnya karena apa? Di bagian mana? Pantai Bu. Wah, pantai. Iya, senang bisa mengetahui kan apa-apa saja. Videonya tadi bagus. Bagus, iya. Videonya sangat bagus dan sangat indah. Atika ngerti kan? Atika ngerti apa yang Ibu jelaskan tadi di materi hari ini? Insya Allah ngerti. Iya, karena Atika udah jawab semua pertanyaan dengan bagus dan sempurna. Tepuk tangan dulu buat kita. Ini. Oke. Nah, udah itu kesimpulan tuh kan. Kesimpulan lagi. Kesimpulan itu refleksi. Refleksi dah. Udah nggak usah refleksi. Nah, belajar kita sudah berakhir Atika, karena Atika juga udah pintar jawabnya. Sekarang kita membaca hamdalah bersama ya. Angkat tangannya. Nah, ayo bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hati-hati ya di jalan. Mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.